Om Swastiastu, Om Namah Shivaya, Om Namah Buddhaya. Swastiastu, Ida Ratu. Om Swastiastu. Ye. Penapi kabarnya bagus. Kena tiang Ye. Ida Ratu. Kenapa Iya, kena? sungkara sehat dalam masa Covid ini ya, kita bersyukur dan semoga semua orang akan mendapatkan kesehatan seperti kita dan Covid juga segera berlalu. Pastungkara sek semua Ida. Niki kedatangan tiang meriki minta pencerahan Ida Ratu. Dados tiang minta 1-2 pelajaran kepada Ida Ratu. Nggih. Janganlah minta pencerahan, kita berdiskusi santai saja, bertukar pendapat lah tentang hal-hal yang apa yang kita perlu pelajari bersama. Nggih. Sek semua Ida. Nggih. Dengan karma pala. Bisa Ida jelaskan bagaimana nih sebenarnya kinerja karma nih Ida? Oh, nggih. Mudah-mudahan kurang lebihnya kita bisa sharing. Banyak orang yang berpendapat mengenai karma atau hukum karma sebagai hukum sebab akibat, misalnya kan gitu ya. Apa yang kita perbuat itulah yang akan kita panen. Ya. Siapa menabur angin dia akan menuai badai dan sebagainya. Sangat indah jadi hukum karma ini kalau sepemahaman tiang ya, setelah tiang belajar sedikit banyaknya, ini yang terakhir tiang dapat pelajaran yang sangat bagus bahwa hukum karma itu mempunyai dalil-dalil ya. Tidak hanya kita berbuat baik akan dapat kebaikan, kita berbuat buruk dapat keburukan. Tidak bisa sebaliknya, tetapi kenyataannya kenapa ada orang baik bernasib buruk gitu misalnya kan? Kenapa ada orang yang perilakunya sehari-harinya menurut pemahaman kita tidak terlalu baik, kenapa dia nasibnya lebih baik? Nah, ini ada banyak kaidah yang harus kita pahami. Karena hukum karma ini hukum yang universal yang sangat sempurna. Ya. Bahkan dikatakan bahwa hidup kita ini adalah karena karma. Apapun yang kita alami ini adalah akibat dari karma. Ya. Nah, ini beberapa kaidah atau teori yang menyertai hukum karma ini. Pertama, ya. Ini kira-kira ada 9 ini kalau tidak salah. Pertama adalah setiap karma akan berbuah. Ya. Karma baik akan menghasilkan sesuatu yang baik, karma buruk akan menghasilkan sesuatu yang buruk. Tidak bisa sebaliknya. Ini kaidah pertama. Yang kedua, karma itu dilakukan dari 3 domain, baik pikiran, ucapan maupun tindakan. Jadi orang berpikir buruk itu juga akan berbuah. Nah, Buddha mengatakan engkau akan menjadi seperti apa yang engkau pikirkan. Dan sekarang di zaman sekarang juga ada yang ngetren itu bahwa pikiran yang begitu fokus ya, itu akan menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap kehidupannya. Jadi di pikiran pun berbuah. Setidak-tidaknya kalau kita berpikiran buruk, perasaan kita buruk. Terus ya, kan itu jadinya. Kemudian yang kedua, ucapan. Ucapan ini sudah lebih nyata. Kalau kita ngomong jelek kepada seseorang, kita akan sudah dapat tamparannya langsung kan gitu ya. Jadi ucapan juga berdampak. Kalau kita misalnya memfitnah orang, ya, memfitnah orang, itu orang itu kalau walaupun dia tidak berani melawan, dia akan sakit hati, menderita dan sebagainya. Jadi ucapan juga berbuah, ya. Dan untuk kita sendiri sebetulnya kita juga sedang berbuat karma buruk yang kita harus pertanggungjawabkan hasilnya untuk diri kita juga pasti akan dapat semacam itu. Apalagi yang ketiga adalah tindakan. Tindakan ya secara fisik gerak. Jadi baik pikiran, ucapan maupun tindakan dia akan berbuah. Kemudian yang ketiga bahwa berkarma itu walaupun pikiran, ucapan dan tindakan ini seperti bertanam tanaman.
Ada tanaman berumur pendek, tanam sayur hijau 1 bulan sudah panen, kan gitu ya. Ada tanaman yang berumur lebih panjang, ya, tanam padi jagung 3 bulan, atau tanam kelapa 9 tahun baru berbuah. Ada tanaman juga berumur dalam, bahkan kita tanam sekarang belum sempat kita melihat dia berbuah, kita sudah meninggal, ya. Buahnya akan mungkin kita bereinkarnasi, ya, hidup kembali. Pada saat kita hidup kemudian, oh tanaman ini baru berbuah, baru kita menghasili, ya, dalam kehidupan yang lain. Jadi itu seperti kita bertanam tanaman. Kemudian perbuatan baik bisa tidak menghasilkan kebaikan. Oh, kok begitu ya? Iya, ini kan belum pernah dengar ya. Perbuatan buruk juga tidak bisa menghasilkan keburukan jika jika diuruk atau ditimbun dengan perbuatan atau karma yang sebaliknya bertubi-tubi. Misalnya, contoh ya, ada orang yang membantu kita, ya, membantu kita misalnya dana untuk pembangunan apa, itu ya. Wah, kita bahagia sekali, senang sekali, ya. Kalau kita bayangkan gotong royong bertahun-tahun tidak bisa mewujudkan itu, ada orang yang bisa membantu memberikan kita bantuan, itu bisa terrealisasi. Ini kan perbuatan baik yang sangat besar. Tapi kemudian kita tahu kemudian orang yang membantu kita itu ternyata berbuat berbagai kejahatan yang mempermalukan banyak orang itu misalnya. Nah, jadi kebaikan ini dikikis. Ini mulai berkurang. Dan ternyata pertamanya kita bisa maklumi, ya, setiap orang bisa bersalah. Itu ya. Ternyata berbuat lagi hal buruk. Jadi kebaikannya ini bisa dilupakan orang. Ya. Begitu juga orang berbuat hal buruk. Suatu ketika, ya, berbuat buruk. Misalnya sampai memukuli orang, katakanlah membunuh, ya. Membunuh. Sampai dia masuk penjara. Kita tidak paham apa dasar pembunuhannya. Orang mengatakan dia jahat, dia pembunuh, kan itu ya. Tetapi dia hanya sekali saja itu berbuat. Perbuatan selanjutnya itu kebaikan, sebanyak-banyaknya kebaikan, tidak ada celahnya lagi. Maka keburukan yang ini tidak terlalu diperhitungkan orang. Ya, ini yang kasat mata yang bisa kita lihat. Jadi hukum karma itu dinyatakan begitu. Bahwa perbuatan baik bisa tidak berbuah kebaikan jika kita berbuat hal buruk lebih banyak. Bertubi-tubi keburukan kita. Palsu akhirnya kita yang itu. Atau berbuat buruk entah karena bagaimana keadaan suatu saat kita tidak berniat buruk tetapi kita melakukan hal buruk. Dan kemudian orang melakukan tapa, ya. Berbuat sungguh-sungguh untuk menutupi hal buruknya ini. Dia melakukan kebaikan, sebanyak-banyaknya kebaikan, keburukannya bisa dilupakan, artinya tidak berbuah. Ya. Jadi perbuatan baik bisa tidak berbuah kebaikan jika ditutupi oleh perbuatan buruk yang bertubi-tubi dan sebaliknya. Nah, kemudian berbuat kebaikan atau keburukan ini, ya, ini ada kaitannya dengan persoalan alam semesta. Ya, Tuhan yang menciptakan hukum ini. Beliaulah yang akan memperhitungkan. Ya. Katakanlah sebagai perumpamaan, perbuatan buruk ini sebagai orang yang berhutang. Ya. Jadi kita berhutang ke banknya Tuhan. Ya. Suatu saat tidak harus kita bayar. Ya. Kalau kita berbuat kebaikan, kita menabung di bank Tuhan. Ya, suatu saat pasti kita akan dapat bunganya, dapat kembaliannya, dapat bonus kadang-kadangan itu menjadi apa hal-hal yang itu miracle yang dalam kehidupan kita yang kita dapatkan. Jadi itu bahwa kita berbuat buruk itu seperti mengambil hutang di bank Tuhan. Berbuat kebaikan adalah menabung di bank Tuhan. Jadi
perbuatan-perbuatan yang buruk negatif atau yang menyebabkan kita berhutang, termasuk juga menerima bantuan dari orang lain pun sebetulnya itu hutang karma. Ya. Sehingga ada orang yang sudah berusaha begitu bagusnya, tapi kenapa dia tidak kaya-kaya? Barangkali dia menanggung hutang di bank Tuhan itu banyak, sehingga buah karma baiknya ini tidak disadari diambil untuk mencicil hutang-hutangnya dia. Bukan dia tidak berhasil baik, cuman hasil baiknya itu untuk membayar hutang karma. Dan begitu juga sebaliknya, orang tidak begitu banyak dia berbuat kebaikan, kenapa dia bertubi-tubi mendapatkan hadiah, mendapat keberuntungan dan sebagainya. Ya. Nah, ini ibaratnya menerima hutang. Jangankan mencuri, jangankan merampok atau melakukan pembunuhan, menyakiti orang. Menerima bantuan dari pemerintah yang legal pun sebenarnya kita punya tanggung jawab karma. Dikatakan oleh Sri Krishna, ampun, ya. Jadi kalau kita memikirkan orang dengan cara buruk pun itu kita sudah mengambil hutang karma. Iya, hati-hati. Ya, di dunia ini tidak ada yang gratis sebetulnya. Semua diperhitungkan itu. Ya. Ini sapun api nih tentang Sri Krishna nih kan. Ya. Sri Krishna kan tiang tidak apal ayatnya, tapi kan pernah kita tahu, karena kita mendengar ya. Orang yang makan tanpa bekerja adalah mencuri. Kan ada itu ya. Artinya tidak ada yang gratis di dunia ini. Semua juga harus kita lakukan dengan kerja yang positif, sehingga kita layak untuk menikmati kehidupan di dunia ini. Orang-orang yang hidup di dunia ini sejak lahir dia dimuliakan, misalnya menjadi anak pejabat, menjadi orang yang terpandang. Kemudian dia sejak lahir sudah dihormati lebih. Ya, itu ada karma, utang karma nih. Kalau dia tidak membayarnya dengan berbuat kebaikan. Jadi orang yang dimuliakan lebih tidak berbuat kebaikan, dia ambil hutang juga, kan gitu ya. Nah ini jadi dari semua itu nanti akan menentukan nasib kita. Kemudian ada lagi, ini saya baca ini. Karma itu tidak dapat diwariskan. Nah ini kadang-kadang ada orang, karena orang tuanya berbuat hal buruk, makanya anak-anaknya dia mewarisi. Dan itu. Nah ini kan yang sering ini. Ya. Saya membaca sebuah buku tentang hukum karma dari seorang guru suci. Nah, dinyatakan di sana, karma itu bersifat pribadi. Anda berbuat hal buruk, Andalah yang akan mendapatkan keburukan itu, bukan anak-anak Anda. Terus bagaimana kalau misalnya teorinya tentang orang? Karena ayahnya yang berbuat buruk, makanya anak-anaknya mendapatkan keburukan. Begini penjelasannya beliau ya. Jadi kita sebagai orang berpasangan ini ya, pada saat kita melakukan hubungan akan terjadinya konsepsi, akan melahirkan keturunan. Kondisi pikiran kita ini pikiran yang baik atau yang buruk? Jika kita banyak berpikiran buruk, roh-roh yang buruk inilah yang berkesempatan masuk. Berarti kan roh anak-anak kita itu sebetulnya dia punya karma yang setara dengan pikiran kita, sehingga dia menjadi anak-anak kita. Dia punya karmanya sendiri, tetapi yang setara dengan kita, sehingga di kelihatannya, oh ayahnya begitu, makanya anaknya begitu kan, gitu ya. Tapi bisa terjadi di dalam sebuah keluarga yang buruk lahir sebuah jiwa yang baik. Bisa terjadi ya. Entah di dalam kehidupan buruknya itu ada sempat dia berpikir baik, dan hadirlah jiwa yang baik, tetapi juga mempunyai karma buruk, sehingga dia lahir di keluarga yang buruk. Tapi dia yang akan mengangkat keluarga itu dengan kebaikannya. Ini bisa terjadi. Jadi kalau kita melihat hukum karma ini secara hukum-hukum itu akhirnya tidak terbantahkan ini. Ya. Kemudian ini nasib setiap orang ditentukan akhirnya oleh karmanya, bukan oleh Tuhan. Ya.
Jadi Tuhan itu menciptakan hukum karma pala, dan hukum karma pala ini dah yang bekerja, ya. Beliau Tuhan kan maha pengasih. Beliau hanya menyaksikan permainan beliau. Jadi kita yang berpusing. Nasib itu sebenarnya di tangan kita nih kan? Iya, di tangan kita sebetulnya. Kita ingin menjadi baik, berbuatlah kebaikan seperti yang dikatakan di Sarama Semestaya kan. Kalau kita misalnya berbuat hal buruk, ya buruklah jadinya. Jadi Ya. tidak ada yang digariskan dari lahir kan? Nah, berbeda dengan Berbeda. keyakinan yang lain. Oh, kan. Di dalam Hindu itu, yang menentukan nasib kita adalah diri kita sendiri. Cuman kita menyadari atau tidak. Menyadari atau tidak inilah peran pembelajaran. Orang-orang yang tidak mendapatkan pembelajaran karena karmanya juga dia. Kenapa dia harus hidup di situasi yang jauh dari pembelajaran? Ya. Sehingga kalau ada orang yang belajar itu jangan disalah-salahkan, kan gitu ya. Apapun yang dipelajari itu ya haknya setiap orang. Bahkan ada begini, Mangku. Setiap orang boleh berbuat apa saja. Mangku mungkin tidak setuju itu. Kan? Tidak setuju. Setiap orang boleh berbuat apa saja jika dia tidak menentukan tujuan hidupnya. Ya. Kan itu. Tetapi setiap perbuatan kan ada konsekuensinya. Dia harus terima apapun itu. Misalnya dia tidak menentukan tujuan hidupmu apa? Tidak ada. Dia boleh berbuat apa saja. Kalau dia mencuri, konsekuensinya dipukulin orang, dia masuk penjara, harus terima itu kan, itu dia. Kan itu. Tetapi ketika orang menetapkan jalan hidupnya, menetapkan tujuan hidupnya, moksartam, jagaditam, banyak ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini yang harus dilakukan. Ini adalah ketika orang menetapkan tujuannya, dia harus melakukan sadhana sebaik-baiknya. Nah, gimana menurut dia? Seperti itu. Iya. Nah, kalau umpamanya yang berbuat buruk umpamanya kepada seseorang, yang kan melakukan perbuatan itu dan konsekuensinya kepada tiang, tapi kan penderitaannya kepada orang nikah dari pun nanti nih. Ya. Apa dia ada karma buruk sehingga dia mendapatkan perbuatan buruk tiang? Setiap tindakan itu sebenarnya ada alur energi ya. Ya. Setiap action itu ada alur energi, baik di pikiran ada energi yang bekerja ya. Ucapan juga, tindakan. Energi ini dah yang bersifat kosmik ini bekerja dia. Saya misalnya dibully, ya, misalnya saya dibully. Ya. Orang yang membuli saya, dia berkarma baik apa berkarma buruk? Karma buruk lah kita bilang ya. Dia akan menghasili hasil perbuatannya itu. Tidak bisa tidak. Kemudian saya yang dibuli, ya. Kenapa saya dibuli? Pasti ada karma saya yang berkaitan dengan itu sehingga saya dibuli. Ya. Kemudian berkaitan dengan utang dan tabungan karma. Jika saya berhutang, saya harus membayar. Bahkan saya ditagih tanpa saya menyadari saya berhutang. Dibuli kan? Jika saya melawan, saya tidak jadi membayar hutang. Iya kan? Tapi kalau kita ikhlas, saya ikhlas. Oh, mungkin ini karma buruk saya masa lalu, saya bayar hutang. Terima kasih Tuhan, saya sudah bayar hutang. Indah kan di sana? Iya. Jadi ketika kita melawan, kita sudah dapat keburukannya, kita tidak jadi bayar hutang, masih tetap jadi hutang juga. Ya. Karena ketika kita melawan itu hal buruk juga. Berarti kita berkarma buruk yang lain. Ya. Ada cerita niki Mangku. Niki orang-orang tiang kan orang-orang suka ngopeng ini. Ketika ada orang Dharma Wacana, ini ceritanya. Ada seorang pendeta, ya. Pendeta ini datangnya ke pasar, mau beli sesuatu di pasar. Kalau di India, ini diceritakan di India ya. Itu kan pakaian pendeta kan oren-oren. Nah. Kemudian ada pencopet berpakaian oren-oren juga. Ya. Oh, itu dikejar. Larinya ke arah pendeta yang baru masuk pasar. Dialah yang ditangkap, pendeta ini. Ya. Nah, ini yang pencopetnya. Nggak, saya bukan pencopet, saya baru datang. Nggak mungkin, Andalah yang pencopetnya. Pakaiannya persis seperti ini gitu.
Dia berusaha menjelaskan, tidak diterima. Pokoknya dia mau dipukuli. Nah, ketika itu sebetulnya Siwa mau menolong. Nah, ini cerita-cerita ini kan. Siwa mau turun mau menolong pendeta ini. Tetapi akhirnya Siwa mengurungkan untuk menolong. Kenapa? Karena dia melawan. Nah, itulah tadi cerita karma itu. Ketika kita tidak bisa menahan diri, ikut juga melawan, berbuat hal buruk kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Jadi kita tidak jadi membayar hutang. Gitu. Terima kasih dah, sangat baik sekali wajangan dari Daratu. Karena waktu, jadi tiang tutup dengan para mesanti. Di lain waktu, semoga Ida Ratu malih berkenan untuk memberikan tiang pencerahan. Semoga bermanfaat. Kita tutup para mesanti. Om Shanti Shanti Shanti.